A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalawatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya ananda sekalian? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar secara online atau daring, yang mana hari ini kita akan kembali belajar tentang adab-adab Islam, ya, adab-adab dalam keseharian yang insya Allah bisa kita terapkan dalam sehari-hari, ya. Baiklah ananda sekalian, hari ini kita akan membahas tentang doa dan adab berpakaian dan berhias. Bagian yang pertama, ya. Ini adalah bagian pertama dari rangkaian doa dan adab berpakaian dan berhias. Ananda sekalian, perlu diketahui apakah yang dimaksud dengan pakaian itu. Apa sih pakaian itu? Secara singkat, pakaian adalah sesuatu yang kita pakai untuk tubuh kita, ya, sesuatu yang dikenakan badan kita, sesuatu yang diberikan kepada tubuh kita, yaitu pakaian, ya. Itu contohnya ada pakaian dalam, ada pakaian luar, ya. Contohnya ada singlet, ya, ada celana dalam. Kalau pakaian luarnya ada baju, ada celana, ada rok, ada jilbab, dan lain sebagainya. Itu adalah pakaian. Kemudian pada bagian pertama ini Ami akan menjelaskan tentang fungsi dari pakaian atau kegunaan pakaian. Sebenarnya untuk apa sih kita memakai pakaian, ya? Karena pakaian itu bermacam-macam bahannya, ada yang dari kapas, ada yang dari kulit binatang dan lain sebagainya, ya. Itu adalah bahan-bahannya. Sekarang bagaimana dengan fungsinya atau kegunaan dari pakaian? Nah, di sini Ami akan menjelaskan sedikit dari fungsi pakaian. Di antaranya ada 4, ya. Ada 4 fungsi pakaian. Yang pertama yaitu untuk menutup aurat, ya. Menutup aurat. Apa sih aurat itu? Yaitu aurat adalah bagian tubuh kita yang dilarang untuk dilihat oleh orang lain, ya. Aurat, batasan dari atau bagian tubuh kita yang dilarang untuk dilihat oleh orang lain, ya. Bagaimana dengan aurat laki-laki? Batasannya bagaimana? Aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut. Kemudian itu adalah aurat laki-laki yang tidak boleh terlihat. Kemudian aurat perempuan, bagian mana sajakah yang tidak boleh terlihat? Aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali, ya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi aurat perempuan adalah semua tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi ananda sekalian, ketika nanti sudah dewasa, itu adalah batasan aurat kita yang harus ditutup. Jangan sampai terlihat. Ketika terlihat maka kita akan terkena fitnah, kita akan terkena ain atau sihir mata, dan kita bisa mendapatkan dosa, ya, mendapatkan dosa karena orang lain melihat bagian tubuh kita yang dilarang untuk dilihat. Itu adalah bagian yang pertama, fungsi dari pakaian, yaitu menutup aurat. Yang kedua yaitu melindungi badan dan tubuh, ya. Fungsi pakaian kita yang kedua adalah untuk melindungi badan atau tubuh kita. Dilindungi dari apa? Dari panas, ya. Contohnya orang-orang yang hidup di gurun pasir, orang-orang yang hidup di daerah tropis seperti kita di Indonesia ini yang kadang cuacanya sangat panas, maka kita memakai pakaian supaya terhindar dari panas.
Kemudian ada yang cuaca dingin ya, terhindar, melindungi tubuh dari cuaca yang dingin. Contohnya apa? Contohnya manusia yang hidup di daerah Eropa atau hidup di daerah dekat dengan kutub ya, baik kutub utara atau kutub selatan, itu mereka kebanyakan dingin ya, cuacanya sangat dingin, bahkan banyak es atau salju di sana ya, sangat dingin. Bagaimana pakaian mereka? Pakaian mereka tebal ya, tebal, bahkan sampai ada yang rangkap 2, rangkap 3, ada yang pakai kaos kaki, ada yang pakai sial dan lain sebagainya ya. Itu adalah untuk melindungi dari cuaca. Ada lagi pakaian yang untuk melindungi badan dari senjata. Contohnya apa? Pakaian perang. Pakaian perang, ada yang pakaian perang supaya tidak terkena sabetan pedang. Ada pakaian perang yang bisa untuk tidak tembus peluru dan lain sebagainya. Itu juga termasuk pakaian, yaitu yang kedua untuk melindungi badan atau tubuh kita. Kemudian yang ketiga yaitu untuk berhias atau untuk dandan ya. Tujuan berhias apa? Ada 2. Tujuan berhias itu ada 2. Yang pertama yaitu menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh memakai pakaian bagus, boleh memakai aksesoris yang bagus ya, tapi harus dengan niat untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Nah, diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud. Bunyinya adalah, apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya, yaitu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemurahannya itu pada dirimu. Jadi kita tampakkan nikmat Allah ya. Kita berpakaian bagus ya, supaya apa? Dengan tujuan menampakkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ya. Berikutnya, tujuan yang kedua dari berhias atau dandan. Nah, ini hati-hati, ini yang salah, tujuan salah, yaitu untuk ria ya, untuk ria atau untuk pamer, supaya terlihat jadi terkenal, supaya pakaiannya ini beda sendiri ya, dandanannya aneh, supaya dia berharap apa? Terkenal, lain dari yang lain. Ini yang tidak boleh. Ingin dipuji oleh orang, maka ini adalah termasuk ria atau pamer. Dalilnya apa? Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, barang siapa yang mengenakan pakaian ketenaran di dunia, niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat. Jadi niat kita untuk berhias atau berpakaian atau dandan dengan pakaian yang bagus sesuai dengan kemampuan kita adalah untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk pamer ya. Itu adalah fungsi atau kegunaan pakaian kita yang ketiga, yaitu untuk berhias atau dandan ya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu sebagai ukuran rasa malu kita ya, ukuran rasa malu kita. Contohnya apa ya? Misalkan Anda sekalian ada ayah di rumah yang lagi keluar tidak pakai baju, cuma pakai celana saja, cuci mobil di luar atau di depan rumah. Nah, itu diingatkan. Nah, ayah malu, ayo coba pakai pakaiannya ayah, malu nih, bilang gitu ya. Ya, itu sebagai ukuran rasa malu ya. Meskipun di depan rumah, jangan sampai ya, karena dilihat orang banyak. Bagaimana rasa malu kita? Setidaknya kita malu dilihat oleh penduduk langit ya. Kadang orang tidak malu dilihat manusia, tapi munculkan rasa malu itu karena dilihat oleh penduduk langit ya, siapa saja, malaikat ya, seperti itu ya. Kemudian contoh berikutnya, setelah tadi ayatnya keluar kelihatan perutnya nggak pakai baju ya, terus ibundanya kadang keluar ke warung atau lagi ngobrol sama tetangga di depan rumah tidak memakai jilbab. Nah, anak hendak ingatkan, hai bunda, pakailah jilbab, tutuplah aurat, malu gitu ya. Itu caranya ya.
Terus bagaimana dengan Ananda sekalian? Nah, ini hati-hati Ananda ya. Jangan sampai Ananda main keluar rumah pakai singlet saja, pakai kolor saja ya. Itu rasa malunya di mana? Ya, harusnya Ananda punya rasa malu. Pakailah pakaian yang layak menutup aurat ya, seperti itu ya. Belajar menutup aurat sejak kecil meskipun tidak wajib ya. Wajibnya adalah ketika nanti dewasa, tetapi dibiasakan sejak kecil ya. Itu adalah bagian yang keempat, yaitu fungsi pakaian. Yang keempat adalah sebagai ukuran rasa malu. Nah, itu Ananda sekalian, pelajaran hari ini yaitu doa dan adab berhias, berpakaian dan berhias di bagian yang pertama. Yaitu yang pertama, fungsi pakaian adalah yang pertama menutup aurat, yang kedua melindungi badan atau tubuh, yang ketiga untuk berhias atau dandan, yang keempat sebagai ukuran rasa malu ya. Jadi Ananda sekalian, berpakaianlah yang baik, berpakaianlah yang sesuai dengan ajaran Islam. Insya Allah nanti akan jelaskan di bagian yang kedua ya. Berpakaianlah yang baik, berpakaianlah yang sopan, karena Islam sangat menyukai keindahan ya. Islam sangat menyukai keindahan. Jangan sampai kita sebagai umat muslim terlihat sangat kotor, terlihat sangat degil ya, terlihat sangat jorok. Jangan. Islam mengajarkan kebersihan, Islam mengajarkan keindahan ya. Berpakaianlah yang baik, meskipun pakaian itu bukan pakaian yang baru, tetapi kalau itu bersih, rapi, insya Allah itu adalah hiasan yang atau pakaian yang baik. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Ananda tadi menyimak dengan baik apa yang kami jelaskan tentang adab dan doa berpakaian dan berhias bagian pertama, nah sekarang giliran kami akan memberikan pertanyaan ya. Pertanyaan yang mudah, semoga Ananda bisa menjawabnya ya. Pertanyaannya adalah yang pertama. Pertanyaan pertama, ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan 4 fungsi atau kegunaan dari pakaian. Ya, pertanyaan pertama adalah sebutkan 4 fungsi atau kegunaan dari pakaian. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan contoh dari kegunaan pakaian sebagai ukuran rasa malu ya. Contoh dari kegunaan pakaian sebagai ukuran rasa malu. Itu adalah 2 pertanyaan yang semoga Ananda sekarang bisa menjawabnya. Dan jangan lupa bisa dikirimkan jawabannya ke grup WA kelas masing-masing, baik melalui video atau melalui rekaman suara. Tapi yang paling enak dari video ya. Silakan Ananda kirim melalui video ya, video singkat saja ya, dari 2 pertanyaan tadi ya. Tapi yang masih malu-malu, nah nggak apa-apa, tidak mengapa ya, karena malu dalam hal ini masih diperbolehkan ya, wajar, malunya yang wajar ya. Tapi kalau Ananda berani pakai video, wah ini anak soleh yang hebat ya. Kami tunggu jawaban Ananda sekalian, atau ditunggu oleh ustazahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.